Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar yaitu bagaimana cara membuat sistem login multi level ya menggunakan kode emitter 4. Mungkin sebagian ada teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuatnya dan bagaimana juga cara membatasi hak-hak aksesnya. Nah, jadi di sini saya coba membuat tutorialnya semampu yang sudah saya ketahui. Nanti kalau ada kesalahan mungkin atau ada yang kurang efektif, mungkin teman-teman bisa kasih masukan sebagaimana baiknya. Nah, jadi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mensupport channel ini dengan cara donasi di sini, kemudian teman-teman bisa support ya channel ini dengan cara klik tombol traktir, kemudian masukkan jumlah supportnya berapa porsi sate padang, kemudian pembayarannya bisa melalui GoPay, Pay, Dana, Link Aja, dan transfer bank. Nah, terus bagi teman-teman yang ingin source kode yang lain, nah nanti teman-teman bisa akses di sini dengan cara mengaksesnya yaitu sesuai dengan jumlah traktir sate padang yang ditawarkan. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk video kali ini kita buat persiapan dulu dan instalasinya ya. Nah, jadi teman-teman siapkan sebuah. Di sini saya sudah download kode emitter 4. Nah, ini kode emitter 4-nya. Nah, kemudian siapkan sebuah template ya, admin LTE. Saya pakai admin LTE aja. Kita pakai admin LTE, download. Admin LTE versi 2 aja ya, teman-teman. Versi 2. Oke. Mana ya? Versi 2. Kita pakai versi yang 2 aja. Nah, ini. Ini 2418 terakhir. Oke. Nah, download. Oke. Nah, ini teman-teman download aja. Oke. Nah, kalau udah jalankan lokal servernya ya. Nah, di sini saya menggunakan ARM. Nah, jadi teman-teman local server itu bebas saja mau pakai apa, mau pakai SAM, ARM atau WAM. Nah, yang penting itu pasti ada Apache sama PHP-nya. PHP-nya versi 7, minimal versi 7.3 ya, teman-teman. Oke, untuk frameworknya saya kopas dulu ke sesuaikan aja ya. Berarti karena saya pakai ARM, jadi saya kopas projectnya di sini. Saya kasih dengan nama sistem login CI 4 ya, sistem login CI 4. Oke, kemudian templatenya ini buka ya, buka dengan Visual Studio Code. Kemudian untuk template teman-teman buka ini templatenya, kopas template ke sini, ke sistem login. Nah, di dalam folder public ya, teman-teman. Nah, teman-teman paste aja di sini, arahkan ke sini ekstraknya. Oke, jadi CI 4 ini sebenarnya nggak harus bisa melalui localhost ya. Jadi di sini saya gunakan melalui localhost aja. Nah, kalau udah ini di rename aja dengan nama template ya, template. Nah, kalau udah teman-teman rename, kita konfigurasi ini env rename. Ini kita coba jalankan dulu localhost. Ini localhost. Nah, sistem login CI4. Nah, ini karena kita di localhost ya.
di local server, jadi kita bukanya di public. Beda kalau menggunakan Spark ya, Spark server itu beda lagi, tapi tujuannya sama kok. Nah, mau pakai Spark atau mau pakai localhost, local server ya, atau pakai local server. Nah, ini environmentnya masih production, kita ganti. Ini rename file env dengan kasih titik env, kemudian di baris 17 itu ada ini ci environment production, ganti dengan development. Nah, ini nanti tujuannya untuk agar kalau ada error nanti ini CI-nya ngasih tahu di mana, di baris mana errornya. Kalau production, kalau ada error dia nggak ada pemberitahuannya. Jadi teman-teman ganti dengan development ya. Nah, ini udah development ya. Oke, si loading. Oke, nah ini development. Nah, langkah berikutnya teman-teman ke app, kemudian view, buat sebuah folder dengan nama, kita install template-nya dengan nama layout ya, layout. Nah, kemudian di config auto load apps. Nah, ini base URL-nya ganti ya, karena kita pakai local server, jadi localhost-nya ganti dengan ini. Dengan ini ya, kopas. Nah, pasti aja sini. Atau teman-teman gandakan, yang satu disembunyikan ya, yang originalnya. Kemudian ini paste di sini. Nah, jadi nanti menyesuaikan. Kalau pakai Spark server, jadi kita nggak, base URL-nya bukan ini, tapi ini ya, localhost 8080. Oke, kalau udah, nah kalau udah kita install ya. Di sini ada controller, ini ada home, kemudian di layout ya. Oke, di sini kita buat satu buah file dengan nama vhome.php. Nah, harusnya kita ke home ya. Ini halaman home, saya kasih H1. Ini halaman home. Nah, halaman home. Jadi ini view home ya, vhome. Nah, maka ini berubah jadi vhome ya. Nah, sekarang kita install template. Di dalam folder layout, teman-teman tambahkan file dengan nama vhead.php, kemudian vheader.php, header.php, kemudian content.php, kemudian nav.php, kemudian apa lagi, vfooter ya, vfooter.php. Nah, kemudian ada lagi vcontent, footer, header, nav, kemudian vwrapper.php. Nah, di bagian konten, di bagian view wrapper itu teman-teman susun ya file-file yang terpisah tadi. Echo view. Nah, itu layout dalam folder layout, dalam folder layout slash vhead ya, nama file vhead, koma, kemudian vheader, kemudian vnav, nah kemudian vcontent, kemudian vwrapper, vfooter ya, vfooter. Nah,
Oke, itu di bagian view wrapper. Kemudian di bagian view konten. Nah, teman-teman tambahkan ini if $isi. Nah, ini echo view $isi. Nah, itu aja ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian home, nah ini tambahkan array sini, array ini data, kemudian ini ada title. Nah, ini judulnya apa? Home, home. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada isi. Kemudian kita tambahkan isinya adalah ini vhome ya. Nah, ini echo view layout kita panggil layout sama dengan view wrapper. Oke, kita refresh. Nah, if isi variabel isi. Oh ya, koma data, $datanya belum kita masukkan, variabelnya nggak dikenali. Oke, udah. Nah, sekarang kita install template. Nah, kita install di sini ya, di bagian ini. Nah, untuk menginstalnya teman-teman buka apa namanya itu, localhost. Nah, localhost public template ya, template. Nah, ini template. Kemudian kita ambil aja di bagian example blank ya, cari blank pack. Nah, ini blank pack, tapi mungkin paste pack. Oh, bukan. Blank pad login. Ada started pad enggak ya? Oke, sepertinya nggak ada, jadi kita pakai aja blank pack. Nah, blank pack ini. Nah, di blank pack ini ya blanknya. Oke, klik kanan, view pack source ya. Jadi kita pilih-pilih mulai dari head dari sini, paste sampai kopas sampai di body, sampai di head ya, sampai head aja. Kemudian teman-teman paste di head ya, di head. Nah, ini di bagian ini teman-teman ganti, kita perbaiki arah lokasi filenya, load filenya itu di sini base URL, kemudian ini /template. Nah, gitu. Nah, saat kita refresh mungkin udah berubah fontnya. Nah, ini udah berubah ya. Nah, kemudian kita ambil, tadi kita mengambil headnya, kemudian kita ambil footernya. Footer mungkin di sini ya, jQuery ini ya. Ambil aja ini dulu semua, kemudian kopas di bagian footer, footer. Nah, kayak ini kita perbaiki filenya. Nah, kopas aja yang ini href sampai template. Kemudian teman-teman kopas di bagian sini. Oke, hapus, ganti dengan ini. Nah, oke, udah ya. Nah, lanjut. Tadi kita ngambil bagian komponen dari CSS dan JavaScript-nya. Sekarang kita ambil bagian isi body. Nah, jadi di sini mulai dari sidebar, dari body ya, kita kok sampai menunya mana ya? Nah, ini menu. Nah, kita ambil sampai sini aja, sampai sini ya, sampai sini. Oke, sampai sini
dari baris 31 sampai baris 189 ya. Kopas, kemudian teman-teman paste di head udah, kemudian di header kita ngambil headernya. Oke, kalau udah dikopas, coba di refresh, maka akan terbentuk headernya seperti ini ya teman-teman. Nah gitu. Selanjutnya ini kita perbaiki. Ini head, kita ambil ini, kita perbaiki sampai template ini ya. Jadi di bagian header ini hrefnya kita perbaiki, gambar-gambar ini juga kita perbaiki. Paste. Oke, udah. Coba refresh dulu. Oh ini belum, sih belum. Kita cari ini lagi, paste. Ini juga paste. Ya, nah seperti ini. Nah ini udah. Oke, ini udah ya. Nah ini belum lengkap ya. Nah lanjut. Lanjutannya berarti dari sini ya. Kita ngambil ini dashboard sampai di lanjutannya di bagian VNAV ya. Jadi kita ambil sampai ada blank pack ini ya. Nah, kopas, paste sampai blank pack. Nah ini blank pack ya. Berarti sampai baris 397. Blank pack, kemudian, nah ini section ya. Section. Oke, kopas 407 ya. Sampai 407 dari baris 191. Nah, pastenya kemana? Ke VNAV. Ke VNAV ya. Nah, kita buat template-nya supaya dinamis ya, teman-teman. Oke, refresh. Nah, ini udah seperti ini kira-kira. Nah, kemudian di bagian ini udah. Kemudian, nah, masih ada lagi session. Nah, ini untuk isi konten ini ya, title. Berarti di sini, nah session ada title ini juga, title berarti box ya. Nah berarti section ini kita ambil juga ya, section ini kita ambil. Nah paste di sini bawahnya. Oke. Nah kemudian penutupnya, sisanya berarti footer box. Nah ini sessionnya ya, penutupnya sampai div ini section konten dari section baris 436. Nah karena ini nggak kita ambil ya, ini box itu yang ini title, footer sama start created. Jadi kita ambil dari penutup section sampai footer. Nah sampai sampai mana ya? Sampai habis, kita ambil dulu sampai habis. Nanti kita perbaiki section sampai sini tadi. Nah sampai sini. Oke, kita kopas kemana? Kita kopas ke footer di atasnya. Itu sisanya ya. Nah kalau udah kita coba cek. Nah ini udah seperti ini nanti tampilannya. Nah ini tampilan ini. Nah ini kita hapus ya, karena kita nggak perlu. Jadi kita nah ini Alexander Page, berarti itu di bagian VNAV. Nah ini yang ini ya, profil ini, gambar profil ini kita ganti ini dengan ini tadi, dengan base URL sampai template VNAV. Nah ini oke. Template ya. Oke, refresh. Nah ini udah berubah gambarnya. Sekarang kita hapus ini. Layout option itu ada di footer tadi, footer. Nah kita hapus dulu satu-satu. Nah ACD ya, ACD ini klik ini. Oke, berarti ini penutupnya kita hapus. Jadi sehingga nggak ada lagi
sehingga nggak ada lagi ini. Nah, sampingnya. Kemudian Ctrl Z bar juga ini hapus aja. Oke, jadi yang tersisa cuman ini ya. Oke, udah. Oke teman, udah aman kira-kira. View. Oke, udah ya, udah aman. Nah, sekarang kita menu-menu ini kan terlalu banyak tuh, jadi kita hapus aja yang nggak penting. Itu di VNAV. Kemudian kita hapus dari, saya hapus dari widget aja. Iya, widget atau layout. Oke, dari widget mulainya. Nah, ini widget di sini. Hapus sampai. Nah, jadi teman-teman perhatikan juga ya, li-nya sampai mana aja. Jangan sampai salah hapus. Jadi teman-teman harus paham dulu tentang HTML ya. Nah, refresh. Nah, ini udah. Oke, udah ya. Nah, jadi ini menu-menu nanti kita sesuaikan. Oke, itu untuk template ya. Jadi kita udah bisa masang template ya. Jadi template udah selesai untuk video hari ini. Jadi menu-menu ini nanti disesuaikan aja, mungkin ya kita coba perbaiki dulu ya menu-menunya. Nah, ini masih banyak menu-menu yang nggak penting. Nah, ini push, ini push juga. Nah, ini menu awalnya. Oh, ini span, ini hapus ya. Ini ada hot, tulisan hot, ini hapus. Ini sebenarnya standarnya filenya seperti ini, menunya seperti ini ya. Oke, widget. Oke, nah href i, oke, ini coba kita rapikan ya. Halinya sebenarnya ini aja dia ya, ini aja. Kemudian nah seperti ini, atau kita rapikan aja. Oke, nah jadi kalau teman-teman pengen nambahkan ini menu 1. Nah, saya tambahkan lagi nih menu 2 ya, menu 2. Nah, untuk ganti ikon teman-teman ganti aja di sini ya. Misal FA dashboard, FA apa ya, home ya. Nah, ganti aja di sana ya teman-teman. Nah, ini home, menu 1, menu 2, dan menu-menu seterusnya. Oke, ini nanti aja ya kalau kita udah masuk. Oke, kita fokus ke template dulu. Ini nama. Oke. Nah, oke. Jadi udah ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi oh ya, ini menu. Oh ya, ini kita sesuaikan ya. Jadi home. Jadi kita masukkan ke nav ini agar menyesuaikan nanti. Agar ini fleksibel ya. Nama-nama ini berganti. Jadi kita buat title di bagian nav, kemudian di bagian ini blank tag. Nah, ini kan blank tag. Nah, ini $title ya. Nah, kita ambil title dari variabel ini. Oke, refresh home. Nah, home ini apa? Oh, ini kita kalau pengen hapus teman hapus saja, nanti sesuaikan aja ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini, itu tentang persiapan dan install template. Nah, video berikutnya kita coba
membuat database ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.